Subhaihi Rahayu. Saudara-saudaraku, kebenaran itu adalah kepastian. Masa perjanjian alam dalam penyempurnaan warna irodah jagat wiseso adalah kalam yang menjelma kidung kala subuh. Hari ini dilambangkan dengan getar-getir para hati gemetar. Lewatlah dari sela-sela kematian, dari semua bencana alam, pertikaian peperangan serta pagebluk. Alam sudah mulai bergerak, memusnahkan segala kekuasaan untuk pemunculan sosok dirinya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit, menjunjung singgasana arsy di atas kepalanya. Dia ingin menulis kisahnya, namun tantangan hidup tidak seharusnya melumpuhkannya. Seharusnya membantunya menemukan siapa dirinya sebenarnya. Ketahuilah, ketika dia lahir, ari-arinya ditanam di puncak Gunung Merapi. Kelahirannya ditandai datangnya wahyu ke Prabun, namun sulit untuk dijelaskan. Ya, sebuah wahyu yang selama ini menjadi rebutan para kesatria. Barang siapa mendapatkannya, maka ialah yang berhak bertahta di tanah Jawa seahli warisnya. Wahyu ini mengajarkan bagaimana seorang pemimpin memerintah tanpa wahyu itu rakyat akan sengsara karena sifat serakah dan angkara murka yang menguasai sang raja. Hanya dengan jiwa yang sejatilah, maka Indonesia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan Kemahripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo. Perjanjian lama telah selesai dan butir perjanjian barunya adalah usahanya perjanjian lama. Kita tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan dan memimpikan impian baru. Apa yang kau banggakan di sisimu akan lenyap. Siapa yang mencari, dialah yang akan menemukan. Ketika kalian sudah mampu mengendalikan emosimu, kalian menang. Dia sudah datang untuk menancapkan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerbitkan matahari pada tempat terbitnya. Gejolak alam akan mereda di seluruh dunia jika bangsa-bangsa tunduk kepada Tuhan. Ya, hanya sang waktu yang akan menjawab dan membuktikan segala sesuatunya. Jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Jadilah manusia paling jelek dalam pandangan dirimu, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Dia sang raja utusan alam yang akan menyatakan kalimah dan kisah sebenarnya. Dia mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dilaksanakan. Dia telah memegang jala sutra dewa masuk dalam dirinya, merajut setiap dawai jala sutra dalam iringan keturahan membasuh jagat Sang Hyang Tunggal. Dia berjalan di atas titian serabut putih di belah 7, berjalan di atas awan di dalam kegelapan malam, di dalam lorongnya waktu.
Penyempurnaan rasa berbilang dalam wadah raganya, manunggal jadi tunggal melebur dalam suwu, kembali sebagai penyangga wadah zat kekal yang menyatakan ada nyata. Tiada yang tahu tentang dirinya kecuali dirinya sendiri. Tiada yang sampai pada dirinya melainkan hanya orang-orang terpilih. Dia bukan Tuhan, tapi pembawa cahaya Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi pembawa kebenaran Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi pembawa sifat-sifat Tuhan. Hanya manusia yang berhati bersih yang mengetahui rahasia ini. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang merasa dan mengaku serta mendeklarasikan diri sebagai orang yang tepat dan benar. Kehendak akhir zaman akan kedatangannya sudah tak bisa dikoyak lagi oleh manusia. Rekayasa dan tipu daya sudah tidak berlaku lagi. Jangan mudah-mudahnya memiliki atau mencalonkan sosok lain di hadapannya. Pasti mudah terkuliti dan terpatahkan olehnya. Hanya cukup dengan satu ayat darinya. Menemukan sebuah kebenaran adalah awal terbukanya hal yang selama ini menjadi misteri. Hal inilah yang akan menjadi penopang kesadaran bersama dalam merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Kobarkan api yang ada dalam tubuhmu untuk kalian jadikan tekad, tapi jangan sampai membakar nurani dan sekitar kalian. Mereka-mereka yang akan dia libatkan dalam pemanfaatan harta langit untuk amanah langit terwujud di bumi Nusantara tak semudah membalikan telapak tangan, karena membalikan telapak tangan itu meminta, bukan bekerja. Dia akan buktikan kalian akan mencari dirinya sampai lelah, karena itu kalian menolak kebenaran. Saat kekuatan Allah meratakan Nusantara atas dosamu sendiri. Dia punya sabtu tadi, tidak lama ucapannya terjadi. Dia pun bisa meramal seperti dewa. Dia sudah bertahun-tahun sedih dan berjuang sendiri. Hanya sebagian orang yang dia beritahu tentang dirinya. Jangan bingung dan jangan heran. Dialah pewaris ilmu Syekh Syubakir yang mampu menundukkan jin dan makhluk halus. Ya, sesungguhnya dia tidak bersembunyi tapi menjaga kerahasiaannya, dan dia akan menutupi kesejatiannya. Jasad nur, rasa sukma nur cahaya, keduanya menyatu menjadi nur sejati dan bertajali dengan Nur Muhammad dan Nurullah, maka akan mencapai 13 nur alif dalam diri 9 cakra dewa dan 4 cahaya malaikat yang akan menyatu. Di langit pun terjadi perebutan pengaruh akan ketuhanan. Di bumi juga tumpang tindih melewati perjalanan waktu, karena dari sanalah sebuah peradaban itu seimbang, agung, dan abadi. Hanya air yang jernih yang mampu terlihat hingga dasarnya, hingga nampak dengan jelas segala bentuk kehidupan dan keindahan yang ada di dalamnya. Terkadang merasa tahu suatu hal tapi sesungguhnya tidak benar-benar tahu, hanya sekedar merasa tahu dan bukan tahu yang sebenarnya.
Itulah kesombongan yang tumbuh subur di setiap jiwa manusia. Ancaman yang nyata sebenarnya bukan pada saat Dajjal mulai berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti Dajjal. Musa alaihissalam pun gagal saat berguru kepada Khidir alaihissalam tentang ilmu hakikat, di mana saat itu Musa lebih banyak menggunakan lidahnya ketimbang menggunakan mata dan telinganya. Sang Maha Pencipta lebih tahu apa yang sesungguhnya tersembunyi di sudut relung kolbu. Dia di antara hitam dan putih, satu wujud hidup nyata siang serta malam, jasad bayangan selagi ada cahaya, ada bayangan diri, dan hanya alam yang mampu untuk memahaminya seiring perjalanan waktu. Diri kita akan semakin menyadari bahwa banyak keindahan yang nampak oleh netra tak selamanya asli. Banyak trik dan lika-liku yang terkadang membuat takjub dan terheran-heran sendiri. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.